Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang semua orang sukses itu menerapkan hal ini. Nah, sebelum saya sharing, saya mau ngasih tahu kamu bisa join dalam free email course saya tentang cara mengatasi rasa malas dan jadi sukses. Silakan cek dan klik link yang ada di deskripsi. Nah, ada satu prinsip yang saya terapkan dan ini adalah hasil pembelajaran juga dari pola orang sukses gitu ya. Apa sih kesamaan mereka? Dan ada satu prinsip atau pola yang sama diterapkan. Mungkin tidak semua, tapi mayoritas orang sukses menerapkan prinsip ini. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya adalah satu yang namanya menunda kesenangan. Jadi, orang-orang sukses itu, mereka mau untuk menunda kesenangan jangka pendek untuk mendapatkan kesenangan jangka panjang. Misalnya, dia mau menunda kesenangan jangka pendek, misalnya, kalau orang yang sehat misalnya ya, yang sukses di bidang kesehatan misalnya. Dia mau menunda untuk kayak makan-makan enak, makan-makan yang minum-minum misalnya yang manis-manis apa segala macam. Dia mau menunda itu agar dia punya usia yang jauh lebih panjang. Ada juga orang yang mau menunda kesenangan untuk dia main sama teman, main games dan lain-lain. Dia mau menunda melakukan itu dan menggantinya dengan bekerja, dengan membangun karirnya, membangun portofolionya, atau misalnya dia mengganti aktivitas main-mainnya dengan berjualan, sehingga di masa depan dia akan jadi jauh lebih baik. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang jangka panjang di masa depan. Dan prinsip ini saya pelajari waktu itu jelek banget ya. Itu dari satu yang namanya, guru saya namanya Pak Tung Desamuaringin. Saya ikut seminar Financial Revolution-nya waktu itu dan ada satu sesi di mana beliau menjelaskan tentang prinsip menunda kesenangan ini. Bahwa orang-orang kaya itu mereka mau menunda kesenangan. Jadi misalnya gini, kalau orang yang belum kaya itu cenderung ketika dia dapat duit langsung habis. Dapat duit langsung pakai beli yang konsumtif. Akhirnya nggak ada yang disisihkan, nggak ada yang ditabung, dan nggak ada yang diinvestasikan. Tetapi orang-orang yang kaya itu berbeda cara mengelolanya. Ketika dapat duit, dia langsung berpikir, saya mau investasikan berapa ya? Saya mau sisihkan berapa untuk masa depan saya? Jadi dapat duit, langsung disisihkan. Baru sisanya digunakan untuk sehari-hari dan lain-lainnya. Itu adalah prinsip yang paling sederhana untuk menunda kesenangan. Jadi, waktu itu Pak Tung ngejelasin lebih lanjut lagi. Kadang-kadang, orang yang mentalnya belum kaya, dia income-nya lebih besar, tapi tetap nggak ada yang diinvestasikan. Kenapa? Karena pengeluarannya juga ikut makin besar. Lifestyle-nya ikut makin besar. Let's say, misalnya dia income 5 juta. Oke, handphonenya HP biasa gitu ya. Terus ketika udah menginjak 10 juta, mendadak nambah. Wah, saya harus ganti iPhone. Saya harus ganti yang mahal. Mobil harus ganti yang mahal. Apa sekarang segala macam ganti yang mahal. Akhirnya nggak ada yang disisihkan dan nggak ada yang diinvestasikan. Jadi income besar belum tentu kaya gitu ya. Dan yang paling parahnya lagi adalah orang yang belum punya income justru malah ngutang sana sini untuk beli hal-hal yang konsumtif. Itu yang lebih parah lagi. Itu kenapa kalau di Robert Kiyosaki bilangnya kenapa orang miskin tetap miskin. Seringkali terjebak polanya seperti itu. Duitnya belum ada tapi dia gaya hidupnya naik, gengsi sana, gengsi sini. Akhirnya malah dia sendiri yang kesulitan. Gengsi tidak membuatmu kaya gitu ya. Tetapi ketika kamu kaya, kamu akan jadi bergengsi. Itu yang salah satu kutipan dari orang top yang pernah saya dengar. Jadi ini khususnya buat anak muda ya, yang baru misalnya punya penghasilan atau baru awal-awal karir. Gaya hidupmu sesuaikanlah dengan apa yang kamu dapat gitu.
nggak usah lah terlalu gengsi. Kalau misalnya belum punya duit buat beli iPad, nggak usah. Kalau belum bisa beli iPhone, ya nggak usah pakai HP biasa. Toh fungsinya juga biasa aja. Ngapain kebelet gengsi gitu ya, ngikut sana sini, tapi sebenarnya nyusahin diri kita. Jadi mulai biasakan mau menunda kesenangan jangka pendek untuk mendapatkan kesenangan jangka panjang. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Belilah yang ya sesuai kebutuhan, bukan yang keinginan sana sini karena gengsi gitu. Dan saya jadi teringat gitu ya, dulu ketika kuliah pun ya mungkin beberapa kali saya sempat gitu ya beli barang yang sebenarnya belum perlu, tapi mostly saya hidupnya lumayan sederhana lah. Misalnya dari kendaraan, saya nggak ganti gitu ya. Dari dulu SMP saya pasti ingat pakai Yamaha Vega R gitu, warna biru. Saya pakai sampai saya lulus S2 waktu itu di Surabaya. Handphone kalau belum rusak saya nggak akan ganti gitu ya. Jadi bener-bener gitu, hidupnya sederhana. Terus income saya gimana? Income saya masuk, nah saya meniru pola orang kaya tadi. Dapat duit, disisihkan, langsung investasi. Itu kenapa saya punya beberapa investasi gitu ya. Itu karena disiplin tadi, ya. Disiplin untuk menyisihkan, bukan menyisakan. Terus kalau income-nya belum cukup gimana? Saya teringat ilmu dari patung. Prinsipnya adalah ya udah berarti ikat pinggangnya harus lebih kencang. Jangan malah selebor sana selebor sini. Malah itu akan jadi bumerang buat kita sendiri. Kayak gitu. Jadi hati-hati seperti itu. Jadi tetap berduit langsung disisihkan untuk hal-hal yang paling penting, untuk investasi dan lain-lainnya, untuk dana darurat, untuk sedekah gitu ya. Baru nanti sisanya baru digunakan untuk sehari-hari. Ada juga sebagian kecil untuk senang-senang, nggak apa-apa gitu. Dan kamu juga bisa cek di episode saya ya tentang cara bijak mengatur keuangan. Itu mungkin di tahun 2020. Kamu coba search aja di Spotify cara bijak mengatur keuangan. Saya pernah bikin juga. Di situ kalau nggak salah saya juga share persentase berapa persen yang perlu kamu sisihkan. Ya, kamu bisa pelajarin dari sana. Tapi itu yang mau saya sharingkan ya. Tundalah kesenangan jangka pendek untuk kenikmatan jangka panjang. Buat anak muda nggak usah gengsi. Hiduplah sederhana. Jangan kemakan gengsi yang akan membuatmu jadi sulit gitu. Lebih baik kamu hidup sederhana, tapi nanti ketika beberapa tahun lagi, kamu sudah jauh lebih mapan dibandingkan orang-orang lainnya. Yang banyak gaya, pakai iPhone apa segala macam, padahal dia masih belum punya income. Jadi, hindari kesalahan tersebut, jangan ulangi pola ini yang biasanya terjadi, sehingga bisa bikin hidup kamu, keuangan kamu, jadi jauh lebih sehat. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan buat kamu yang mau mengatasi rasa malas, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Saya bikin free email course ya selama 5 hari. Bagaimana caranya mengatasi rasa malas dan jadi sukses. Silakan klik link yang ada di deskripsi dan kamu akan mendapatkan ilmu-ilmunya dan kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu dan strateginya di sana. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share ke teman-teman terdekatmu, sahabat-sahabatmu, ataupun di Instastory-mu. Jangan lupa tag @andreaspordes, ya, nanti saya akan repost. Dan untuk support podcast ini, kamu juga bisa kasih bintang 5 ya di Spotify, sehingga kami jadi jauh lebih semangat untuk terus berkarya. Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.